Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang kaidah yang 76 ini, yaitu bahwasanya ilmu mempunyai 3 faidah. Faidah pertama sebagai bahan kajiannya dan juga motivasi. Yang kedua, ilmu sebagai cara untuk beramal dan merupakan cara dan pintunya untuk beramal. Dan yang ketiga adalah ilmu juga berguna untuk kebaikan di balik semua itu, di belakang semua itu, yang membawa dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka yang pertama itu disebut ulumul qaum, ilmu al-wa'zi wa tadhkir. Sebetulnya zaman dahulu itu, kalau sekarang apa yang disebut motivasi, ya, motivator, penceramah, ya, itu adalah sufi, karena dialah orang yang memberikan dorongan, ya, rangsangan untuk melakukan kebaikan, kemuliaan. Ya, meskipun kemudian ada pembedaan seperti yang dikatakan oleh Ibn Athaillah Sakandari, ada orang yang mewarisi perkataan Nabi, orang yang ada orang alim adalah yang perlu ilmu, meskipun dia tidak pandai berorasi dengan orasi yang membangkitkan orang lain. Ada sebagai wa'iz, ya, penasehat, dan dia perlu ilmu selain dia perlu kemampuan orasi, ya, khitabah, ya. Kalau orang alim mungkin tidak perlu punya bakat ceramah, ya, tapi penceramah mesti punya ilmu. Dan yang ketiga adalah seorang murabbi. Murabbi ini bukan hanya dia punya akhlak mulia, nur yang akan Allah pindahkan ke hati orang lain, tetapi dia juga mesti punya kemampuan orasi, ya, kemampuan khitabah, ceramah, karena penularan spiritual itu melalui kata-katanya. Seperti yang dikatakan, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Jangan dijadikan kudwah orang yang kondisi jiwanya tidak memberikan kesan untuk membangkitkan orang yang ada di sekitarnya, ya, yang meneladaninya. Dan kata-katanya menunjukkan itu. Kata-katanya itulah yang menunjukkan dorongan untuk kebangkitan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang murabbi, selain dia punya hakikat Muhammadiyah, nur, akhlak, maqamat ruhiyah, dia mesti punya lidah yang mampu yusiru, ya, kuluban nas, gitu. Namun juga perlu ilmu. Nah, oleh karena itu di sini dibagi ilmu berguna sebagai satu kajiannya, pembahasan bagi orang yang sedang mencari, dan sekaligus sebagai has alaihi ala talab, pendorong, ya. Maka ini ilmu al-wazi wa tadkir. Yang kedua, ilmu juga berguna untuk menjadi kaifiyatul amal wa wajhu, cara dan pintu untuk masuk kepada amal. Ya, maka itu adalah ilmu muamalah wal ubudiyah. Dan yang ketiga tadi, mendapatkan kebaikan di balik semua itu, yaitu ilmu mukasyafah. Maka yang pertama
itu berada disinggung di dalam ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, bil hikmah untuk golongan tertentu, mau'izatil hasanah untuk golongan, ya, artinya karakter golongan tertentu, dan menjidal pun dengan cara baik. Di kaumin akhar kullun ala hasabi qabuli, tergantung istidadiyahnya. Kaum di sini adalah al-istidad qabuliyah. Ya. Maka yang kedua itu ilmu muamalah wal ubudiyah, inilah yang dikandung dalam firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepadamu dari Rasul ambillah, dan apa yang dilarangnya maka jauhilah. Adapun yang ketiga raji'un di qaulihi ta'ala, ini kembali kepada firman Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah, maka Allah akan membimbingmu, akan mengajarkanmu. Ini juga takwa perlu ilmu. Ya, maka dikatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini mengandung ilmu tentunya, dan itulah menjadi hidayah bagi orang yang bertakwa. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya ilmu saja tidak akan membangun takwa. Dan bagi orang sufi ini i'tiqad mereka, keyakinan. Ilmu itu tidak akan membangun takwa. Takwa itu dibangun oleh amal yang dilakukan berdasarkan ilmu. Ya, oleh amal yang dilakukan berdasarkan ilmu. Maka ilmu berfaedah sebagai cara beramal. Apabila ilmu itu diamalkan, ya, dan amalnya ini adalah amal yang diniatkan, yang ditujukan untuk Allah. Amal inilah yang kemudian membangun jiwa yang takwa. Maka ya, artinya definisi takwa, kalau ketika ditanyakan kepada para ahlillah, itu mereka mempunyai takrif yang sangat indah sekali, sangat unik sekali, ya. Ya, adapun takwa yang sederhana, definisinya yang umum gitu, yang jami', menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Selesai. Namun zauq takwa bagi orang yang telah memilikinya ternyata telah mempunyai termometer yang tersendiri dari zauqnya itu. Pada kondisi yang takwa, apa yang dia rasakan maka dia ucapkan. Maka apabila seorang memiliki ketakwaan ini, maka dia akan mendapatkan ilmu, ya, yang tidak dituntut melalui baca, melalui melalui bahas, melalui, ya, dan lain sebagainya. Namun tetap mula-mulanya adalah daripada ilmu yang diamalkan karena Allah, maka menimbulkan hati yang takwa, hati yang betul-betul, ya, kata takwa itu sendiri kan asalnya dari wiqayah, ya, melindungi dari hal yang menyakiti dia. Ya, jika hati bersih dari segala gangguan nafsu, maka hati itu takwa, terlindungi daripada rongrongan, bisikan nafsu dan syaitan. Pada saat itulah punya kecerdasan spiritual, dan kecerdasan itulah kemudian yang menimbulkan ilmu yang disebut oleh mereka ilmu laduni, ilmu kasyaf, ilmu mukasyafah. Ya, maka yang ketiga ini berada di seputar wattaqullaha wa yu'allimukumullah, atau dalam hadis wa man 'amila bima 'alima warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang ia ketahui, ilmunya Allah wariskan ilmu yang tidak ia ketahui. Wa in kana, meskipun innamal ilmu bita'allum, ilmu itu bita'allum, fa fil asal la fil fara'. Ya, pada asalnya, pada ilmu kasbi, pada awalnya itu. Adapun setelah itu berkembang, ya, pada faraknya, maka
Bukan. Wa min thamma qala, oleh karena itu dari sini dikatakan oleh Sidna Abu Sulaiman ad-Darani, idza aqadatin nufusu ala tarkil athami, jika jiwa itu sudah bulat untuk meninggalkan dosa. Ya, bukan pikiran untuk meninggalkan dosa. Biasanya orang meninggalkan dosa mungkin karena takut kepada orang, nanti dikata tidak baik, ya malu, dan lain sebagainya. Itu ya amatun nas, meskipun dalilnya Al-Quran, tetapi mentalnya ya bukan kepada Allah. Dia meninggalkan dosa itu ya karena sudah kadung, ya, sudah telanjur jadi ustadz, jadi kiai, jadi tuan guru, lulusan Al-Azhar, lulusan Timur Tengah, lulusan pondok, ya. Dia merasa bahwa agama itu adalah dirinya, maka dia tidak boleh melakukan kebaikan. Itu bagus, bukan buruk ya. Itu bagus. Namun mereka kebanyakan tidak mengerti bahwa itu mazalah fil bidayah, mazalah fi amatin nas, ya, mazalah ba'id, yani minallah. Namun apabila dia telah melakukan tazkiyatun nufus dan memiliki maqamat ruhiyah, maka inilah keinginan untuk meninggalkan dosa itu datang dari nafsu. Maka itulah yang dia meninggalkannya lillah, dan melakukan kebaikan juga lillah, karena dia fillah gitu, memiliki sifat-sifat yang hakiki ya, sebagai tubuh agama ini ya, sebagai hakikat amal itu. Maka jika aqadatin nufusu, di situ nufus bukan anfus ya, maka sifat ya, ala tarkil atham jalat fil malakut ya, maka dia akan jalat, yani zaharat fil malakut ya, akan jiwa itu akan muncul di dalam malakut. Malakut itu adalah alam ruhaniyat, artinya bahwa kehidupan dia didominasi oleh sifat-sifat mulia di dalam hatinya ya, menghadapi maka dominasi sifat sabar, sifat ridha, sifat ikhlas, sifat itu yang meliputi nafsu itu ya. Maka nafsu menjadi kendaraan untuk melakukan sesuatu ya, oleh pimpinan sabar, ridha, syukur, sidik, wara, ikhlas, dan lain sebagainya. Maka dia berada di dalam malakut. Wa raja'at ila sahibaha bi tara'ib. Ilmu-ilmu yang kasyaf itu kemudian diangkat oleh ulama, lalu dia ungkapkan dengan bahasa-bahasa yang makhul ya, dan akhirnya sejajar seperti ilmu-ilmu syariah yang lainnya ya, hadis dan fikih dan pendapat-pendapat ulama. Nah, disitulah terjadi
ketika nasnya yang zahir yukhalif, maka disitulah timbul perselisihan. Ya, dan sering orang ahli ilmu, ahli amal, soleh mengingkarinya. Taib. Wa qala radhiyallahu anhu sab'un wa sab'una, ya, 77. Aslu kulli aslin min ulumid dunya wal akhirati ma'khudhun minal kitabi was sunnah. Semua dalil ilmu dunia dan akhirat sumbernya itu diambil daripada Al-Quran dan Sunnah. Ilmu-ilmu yang dikandung oleh Al-Quran dan Sunnah itu ada 8, ya. Dan bahkan ada yang menyebutkan lebih. Pertama, ilmu lisan adalah ini ilmu qawaid al-lughah arabiyah, sharab, nahwu, balaghah, ya. Kemudian ilmu al-arkan, yaitu ilmu fiqih, ya. Ilmu al-arkan, yakni arkanul Islam, itu ilmu fiqih. Yang ketiga ilmu al-abdan, ilmu medik, ya, wahwa tib. Dan yang keempat ilmu al-hisab, ilmu perhitungan, ilmu astronomi, ilmu matematik, ya, fisik, dan lain sebagainya. Kelima ilmu as-sultan, ilmu siasah. Keenam ilmu ikhwan, yaitu ilmu muasyarah, ya, muasyarah ma'a al-am wal khas, baik pada jiran, ke tetangga, keluarga, dan kepada manusia semua. Kemudian yang keenam ilmu jinan, ya, itulah tasawuf, ya. Dan ketujuh ilmu mantiq, ya, filsafat, mantiq, dan lain sebagainya. Dan kemudian ke-8 ilmu khitab wal mau'izah, dan lain sebagainya. Taib. Nah, semua ilmu itu asalnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Madhan lil mamduh, wa dhamman lil madhmum, wa wasfan lil ma'muri bih. Nah, kemudian daripada asal semua ilmu dunia dan akhirat itu menjadi pujian untuk orang yang terpuji dan celaan untuk orang yang tercela, dan artinya wasfan, description, ya, memberikan sifat-sifat, bukan bernilai pujian, bukan bernilai celaan, tetapi justru menerangkan tentang hakikat orang yang diperintahkan itu. Ya. Ilmu apapun yang dia lakukan dan si pengamalnya mazhar atau majla sifat gitu. Adapun tercela atau terpuji itu syai'un akhar. Ya. Summa linnasi fi akhdhiha thalathu masalik. Kemudian dalam mengambil ilmu itu ada 3 jalan, ya. Orang itu mempunyai 3 jalan. Awaluha qaumun ta'allaqu bidzahir ma'a qat'in nadhari anil ma'na jumlatan wa haula'i ahlul jumudi minadh dhahiriyah la ibrata bihim. Ya, padahal ilmu itu untuk pujian orang terpuji, mencela untuk yang tercela, dan memberikan sifat-sifat description kepada yang diperintahkan. Tetapi dari 3 ini, ya, ternyata orang mengambilnya melalui 3 cara. Bukan melalui 3 cara, terdapat, ya, terdapat 3 maslak, ya, menempuh.
Ada satu, yang pertama adalah golongan yang bergantung betul kepada zahir ilmu tersebut itu, asal tersebut itu. Dia di samping dia melihat yang zahir dan dia terputus dari memandang kepada makna, ya, makna secara umum. Golongan ini ahli jumud min adh-dhahiriyah la ibrata bihim, ya, ini tidak ada ibrah sama sekali bagi, ya, tidak dapat kita jadikan qudwah dan pelajaran, karena dia memahami pujian, celaan atau sifat itu hanya secara zahir saja, ta'alluq kepada nusus alfaz zahir wa khalas, ya. Boleh jadi ngelihat ayat syirik terus melihat fenomena yang serupa terus dicap saja begitu, wah ini syirik gitu, padahal sifat ini adalah untuk orang non-muslim, musyrik. Ada juga di umat Islam kelihatan zahiriahnya, maka terus dicap dengan dengan ayat itu. Nah, ini salah satu perilaku mereka yang tidak melihat makna, ya. Banyak orang mengkritik, menggolongkan ini golongan itu, semua melihat secara zahir, ya, tidak melihat secara batin. Dan jangan satu mazhab, satu golongan, tetapi lebih kepada orang dalam mengambilnya. Ternyata ada 3 cara. Itu kan menjelaskan kualitas akal. Ya, ada satu golongan yang cenderung kepada zahir, itu golongan, bukan golongan tertentu, tapi golongan maslak itu. Ya, ada individu di tempat yang berbeda, tetapi otaknya tergolong dengan golongan itu. Ya, golongan saja. Gitu. Dan yang kedua, qaumun nadharu li nafsil ma'na jam'an bainal haqa'iq. Nah, golongan ini memandang makna yang sama, ya, tetapi dihimpun dengan hakikat-hakikatnya. Ya, bukan hanya ta'alluq kepada zahirnya, tetapi dia juga melihat kepada maknanya juga, hakikat-hakikatnya. Maka dia mencoba untuk mentakwilkan apa yang boleh ditakwilkan, ya, kemudian disandarkan kepada apa yang boleh disandarkan. Ya, mereka itulah ahli tahqiq daripada ashabil ma'ani wal fuqaha. Ya, mereka lah orang-orang yang golongan ahli tahqiq. Arti ahli tahqiq adalah orang-orang yang telah meneliti, melakukan penelitian secara makna ayat ini bukan, tidak sama dengan ini, ya, dia betul-betul makna. Kalau ada kata-kata yang akan tasyabuh, maka dia coba untuk takwilkan, untuk menghindar daripada jatuh kepada kesalahan dan lain sebagainya. As-salis qaumun asbatul ma'ani wa haqqaqul mabani. Ada lagi golongan yang lebih sentral nih. Dia telah menetapkan semua ma'ani, ya, baik itu ma'ani zahir, ya, dan juga ma'na al-ma'ani, ya, wa haqqaqul mabani, juga telah merealisasikan mabani al-kalam secara lugawinya. Ya, terkadang golongan ini telah menafsirkan satu ayat Al-Quran atau hadis, dia tiba-tiba mempunyai pandangan lain. Pandangan ini tidak umum. Ya, karena pandangan tidak umum, maka orang terus mengkritik. Ya, ini tidak salah, ini salah, ini karena nahunya seperti ini. Padahal dia mengambil alternatif pendapat nahu yang dhaif misalnya, tapi tujuannya hanyalah untuk sebagai argumentasi yang diambil daripada isyarah, daripada batinnya. Artinya tetap tidak keluar dari nizam al-lughah. Wa akhadul isyarah, dia mengambil makna. Kalau makna pertama makna lafal,
Tapi makna kedua, maknanya makna. Ya. Kenapa orang-orang mereka itu tidak mau mengambil makna lafal? Dia pergi lagi kepada makna yang mendalam. Dia meninggalkan lafal atas makna zahirnya itu dan mencoba untuk mengambil sesuatu yang lain. Di samping itu, di samping in lam takun tara. Ya, ada ke annaka tara wa in lam takun tara fa innahu yarak. Yang kita kenal sebagai muraqabah musyahadah. Kan dua. Ya, ada 6 makna di situ. Lalu dia terangkan, ya, diterangkan salah satu, misalnya ketika orang mengatakan tinggi mana muraqabah dengan musyahadah. Tinggi musyahadah, anta'budallah ka'annaka tara. Itu tinggi. Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Itu muraqabah tidak tinggi. Ada yang mengatakan lebih tinggi, fa in lam takun tara fa innahu yarak. Fa innahu yarak. Yang ijma gitu, umum. Tetapi bukan tidak boleh, dan mereka punya alasan-alasan lain secara lugawi. Nah, seperti itu sebetulnya itu hanya argumentasi saja, karena ada makna yang dia dapati di belakang itu semua. Ya, bagaimana mentaksil ini, menjadikan dalil ini, maka dia melihat itu di ayat Al-Quran. Nah, kecerdasan ini bukan kecerdasan semata-mata batiniah. Tidak. Dia tetap tidak melanggar nizamul lughawi, sistem bahasa itu. Nah, oleh karena itu disebut kullu sufi adib, gitu. Wala aqs. Ya, jadi orang bahaya makanya ketika orang bicara hakikat,
ya, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk sastra bahasa yang cukup, ya, atau paling tidak ketika memahami perkataan-perkataan mereka tentang ilmu-ilmu isyarah itu, haqaiqul ulumul qaum, maka paling kurang dia punya pengetahuan tentang makna alfaz yang zahir, sehingga dia betul-betul menangkap maksud yang benar dari makna al-ma'ani atau batinil makna itu. Itulah wahumus sufiyatu al-muhaqqiquna wal a'immatul mudaqqiqun lal batiniyah. Nah, bukan batiniyah. Hamalul kulla 'ala al-isyarah. Dia memaknakan semuanya atas isyarah saja. Tidak ada tidak memberikan prediksi kepada makna lafal itu, makna nahwi, makna balaghi, makna, ya. Fahum lam yusbitu ma'nan wala ibaratan. Orang-orang batiniyah tidak makna dari lafal itu, wala dari makna itu, wala ibarah, wala dari makna ibarah itu. Fakharaju 'anil millah, maka mereka keluar dari agama, wa rafadud din kullah. Mereka menolak agama semuanya. Nas'alullah al-afiyata fid dunya wal akhirah bimannihi amin ya rabbal alamin. Wa qala radhiyallahu anhu qaidah 78 ad-daruriyyu ma la yu'manu al-halaku bi faqdihi wal hajiyyu ma adda faqduhu li khalalin ghairi mustahlik. Wa takmiliyyu ma kana wujuduhu awla min faqdihi. Daruri itu sesuatu yang akan rusak jika tidak ada. Ya, itu daruri. Ada ilmu daruri. Kalau tidak ada, memang tidak ada sesuatu itu, tidak ada ilmu itu, maka halak. Adapun haji ini, daruri ini seperti kalau istilah fikih itu primer ya, sesuatu yang primer. Yang haji ini adalah yang sekunder ya, sekunder. Yaitu ma'adda faqduhu li khalalin ghairi mustahlikin. Yang jika tidak ada maka akan membawa kepada ketimpangan, ya, tetapi tidak merusak. Ya, ketiadaannya itu tidak menghancurkan, tidak menewaskan, tidak hanya membawa kepada halal saja. Tapi kalau daruri langsung hancur dan mati. Dan yang ketiga takmili, ini tertier, ya, penyempurna. Maka wujuduhu awla min faqdi, wujudnya lebih utama daripada tidak ada. Kalau ada itu akmal. Wadzalika yajri fi kulli syai'. Tiga sifat ini, tiga perkara ini itu berlaku kepada segala apa saja. Sesuatu yang yuktasab, yang dilakukan dengan cara kasab, upaya, usaha, amal. Sesuatu yang dicari dengan usaha, upaya, amal, maka ada tiga tingkatan itu. Fawajabat mura'atul maratib ala tartibiha, maka wajib, ya, terpeliharanya tartib ini berdasarkan susunannya. Artinya fiqhul aulawiyatnya itu, yang daruri didahulukan, kemudian yang haji, baru kemudian yang takmili. Jangan yang takmili, ya, kemudian haji dan daruri. Dan orang sufi sebetulnya adalah mereka yang dikenal sebagai orang yang mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tetapi karena pengamal tasawufnya itu adalah bukan min ahlil ilm, maka akhirnya hancur dan rusak. Ya. Fadaruriyul ilmi bitaqdimi kullin ala ma ba'da, dengan mempersembahkan sesuatu atas sesuatu yang setelahnya. Ini dulu baru ini dulu baru ini, dan seterusnya. Ya, kita dalam kehidupan ini juga ada yang kita anggap ini daruri ini.
Gitu. Meskipun kita sedang melakukan yang daruri pada saat itu, tetapi rupanya pada kondisi tertentu ada yang lebih daruri lagi, maka ini menjadi haji. Ya, maka ini dulu kita kerjakan. Nah, ini yang disebut fiqhul al-maqasid atau fiqhul afdoliyat atau fiqhul awlawiyat. Ya, orang kan salah menerapkan afdoliyat itu. Wah, ini yang afdol, udah kaku, afdol gitu. Ajaran afdoliyat itu dari orang-orang sufi, karena manasik itu dari orang sufi, nusuk itu, ya, ahli nusuk, ya, adalah afdol. Afdol itu sesuatu yang urutannya tartibnya itu kondisional, karena sesuatu yang yuktasab itu, ya. Dan setiap orang di tempat yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda, afdolnya berbeda. Tidak boleh didatarkan. Ya, tidak boleh didatarkan. Tidak digeneralisasikan, itu tidak boleh. Apalagi kita berada dalam masyarakat yang gemuk. Dan terjadinya ketimpangan, perselisihan, dan adalah karena fikul awlawiyat itu yang gagal diterapkan. Sehingga kalau kata Syekh Muhammad Al-Ghazali itu, dampak daripada sikap yang tidak menunjukkan fikul awlawiyat itu bermula dari saat dia membangun jiwa itu pun tidak awlawiyat, ya, sehingga juga merusak neraca awlawiyat itu. Nah, oleh karena itu orang dulu, ya ulama-ulama salaf dulu, orang yang mengaji, stop, dengar dulu. Sekarang orang baru tahu satu langkah, dia sudah mengukur semua keadaan lain dengan modal satu langkah itu. Terus melarangnya, mengharamkannya, membidahkannya, memburukannya dan sebagainya. Seperti ada orang pengkaji ilmu teologi. Ya, setelah dia kaji, dia ulang, lalu melihat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah ini, terus dikatakan kafir dan lain sebagainya. Ya, itu juga salah satu kerusakan cara dia untuk menuntut ilmu dan membangun ketakwaannya, dan akibatnya juga dampaknya kepada sikap dan perbuatannya. Taib. Maka kalau ilmu yang daruri, ma la yu'man al-halaku ma'a jahli. Ya, ini yang akan hancur kalau dia tidak tahu. Ya, maka ilmu ini adalah ilmu yang daruri. Ya, wa hadha huwa al-muta'ayyinu bil wujubi ala sahibihi. Ya, ini lebih ditekankan sebagai sebuah kewajiban bagi sahibnya. Fardu ain. Ya, salat, puasa itu dalam ilmu muamalah. Wa hajiyuhu maka nafaqduhu naqsan bisahibihi. Nah, kalau hajiyahnya ini adalah sesuatu yang jika maka nafaqduhu, yang kalau tidak ada ilmu itu, maka itu akan menjadi naqas, ya, kurang bagi si pemiliknya. Itu adalah fardu kifayah minhu wa takmiliyuhu maka wujuduhu ziyadatan fi fadilatihi kamantiqin wa fasahatin wa syi'rin wa nahwiha. Yang jika ada itu menambah keutamaannya. Kalau ilmu seperti, kalau dia punya ilmu mantiq, ilmu fasahah, ilmu syair, maka itu akan menjadi kelihatan lebih mentereng, ya, lebih megah, lebih takmil. Wa wajibul ibadati daruri. Nah, kalau dari segi ibadah sekarang, ya, ibadah itu daruri, yang sunnah, yang wajib itu, yang masnunuha haji, sunnah-sunnahnya haji, wa mandubuha takmili, ya, wa likullin rutabun fi anfusiha. Ya, setiap tartib itu mempunyai rutab dalam tartib itu sendiri. Ya, artinya tartib itu, urutan itu juga mempunyai urutan yang
tepat ya, di tempatnya masing-masing. Naqifuna. Oh, satu lagi ya. Taib. Satu lagi. Tadi 7 berapa? Mula-mula itu. Mula-mula 77, 78, 79. Taib. Sampai 79. 44. Wa qala radhiyallahu anhu 79 ini la yajuz li ahadin an yuqdima hatta ya'lama hukmallahi fi. Tidak boleh salah seorang ya yuqdima ala amrin, melakukan sesuatu, bertindak ya, kepada satu perkara kecuali jika dia tahu hukumnya perkara itu. Ya, ini ulama sepakat ya bahwa jika kita belum tahu hukumnya, maka kita jangan sekali-kali menghukum, jangan sekali-kali bertindak. Ya, karena tadi kita bahas bahwa ilmu itu ya faedahnya adalah untuk mengetahui hukum-hukum Allah itu. Ya. Nah, maka ilmu itu penting. Biar sedikit, yang penting manfaat. Tapi bukan berarti mereka tidak menuntut ilmunya. Ya, tetap mereka menuntut ilmu. Namun konsentrasinya bukan kepada banyaknya ilmu dan itu terus dilakukan, tetapi kepada manfaatnya ilmu. Manfaatnya ilmu di mana? Itu di hakikatnya. Hakikatnya ilmu di amal. Ilmu kan pengetahuan, dan apabila diamalkan, maka pengetahuan secara suri itu maka kemudian telah berubah, telah diekspresikan dalam bentuk hakikatnya, nyatanya. Ya, maka hakikatnya itu nanti apabila dia beramal, nah di situ dia akan mendapatkan satu pengetahuan yang sabit, ya, yang qawi, yang kuat. Baru ilmu itu artinya orang yang memiliki ilmunya itu berarti telah betul-betul mengetahui hakikat pengetahuannya. Nah, maka itu juga yang selama ini kita katakan orang dulu menyuruh ilmu belajar lama itu ya, bukan lama dalam arti hanya sekedar menghafal bilangannya, menghafal ilmunya dan lama zamannya. Memang betul lama zamannya, cuman maksudnya adalah sampai kepada dia mengamalkan dan mendapat faedah amal itu sampai kepada hakikatnya. Nah, maka sebenarnya orang yang berilmu meskipun maksiat itu masih lebih baik daripada orang yang beramal tapi bodoh. Ya, beramal tapi bodoh. Gitu. Nah, maka dari sinilah kaidah ini dikatakan tidak boleh orang melakukan sesuatu, bertindak sesuatu kecuali dia telah mengetahui hukumnya. Ya. Kemudian Imam Syafi'i berkata, ijma'an li qaulihi sallallahu alaihi wasallam al-ilmu imamul amal. Ya. Ilmu itu imamnya amal, wal amal tabi'uhu. Dan amal itu adalah pengikutnya. Falazima kulla ahadin ta'allumu ilmin. Nah, itu tadi sebabnya kenapa? Sebabnya ada orang yang memimpin agama, katakanlah menjadi motivator, ilmunya kurang dan salah memahami ketika orang mengatakan biar sedikit tapi manfaat. Dia merasa bahwa dia ahli ibadah. Inilah manfaat, tapi kalau tidak berdasarkan ilmu, nihil. Akhirnya untuk apa itu orang ahli ilmu? Nah, timbullah tidak menghormati ahli ilmu itu. Ya, konsekuensinya akhirnya lingkungan itu telah tidak memberikan tempat kepada ahli ilmu. Barangkali itu juga yang membuat ahli ilmu lama untuk komitmen, untuk rujuk ya, kepada kebaikan, menerima kebenaran dan lain sebagainya. Tidak sedikit orang membuka madrasah ilmu, tetapi sering tidak menghargai amal, gitu. Dan ada komunitas orang beramal juga tidak menghargai ilmu. Itu sudah
satu situasi yang memang kondisi ini perlu dikembalikan kepada asalnya, bahwa dulu para sahabat mengambil dari Nabi mali aklihim wa mali qalbi, kepada akalnya dan kepada ilmu, kepada hatinya. Nah, sehingga tidak tasyattut, tidak tasya'ub, tidak tasaghub, ya, seperti kaidah-kaidah yang telah terdahulu. Orang coba menuntut ilmu, kenapa makin was-was? Ya itu sikapnya, pandangannya kepada kepada hilangnya keyakinan, kepercayaan kepada saksiyah yang arifah salihah, ya, yang kamilah, ya. Karena inilah menimbulkan akhirnya generasi-generasi yang makin jauh dengan hakikat, dengan Allah. Taib, falazima kulla ahadin ta'allumu ilmi halihi hasba wus'ihi biwajhin ijmali yubarri'uhu minal jahli bi asli hukmi. Maka setiap orang wajib belajar ilmu, ya, yang sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan usahanya, kemampuannya, dengan secara ijmal, ya, secara global. Yang penting membebaskan dia dari kebodohan, ya, dengan asal hukumnya itu. Karena dia sudah tahu secara umum, ya paling nggak orang mengetahui ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu dagang, ilmu haji, ilmu apalah, ya, untuk sejumlah amal kehidupan yang dilakukannya. Ya, seperti sekarang orang banyak majalis ilmu, ya, majlis taklim, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, ngaji, tradisi saja. Ya, karena udah itu majlis taklim, masa nggak ada yang ngaji, udah ada yang ngaji dikit mah. Tapi tidak ada yang serius untuk bagaimana membekali mereka punya ilmu untuk menghilangkan kebodohan itu. Ya, apalagi terus kemudian memperbaiki hidup mereka dari ilmu itu. Ya. إذ لا يلزمه تتبع مسائله غير النازلة والحالة ما يتعلق بها. Karena apa? Tidak mesti mengikuti permasalahan itu selain yang sesuai dengan dia itu. Ya, yang sesuai dengan keadaan yang berkaitan dengannya. Ya, dengan masalah itu. Wa ma wara'a dzalik, selainnya itu min furudil kifayah. Ya. Karena yang penting orang mengetahui apa yang menjadi keadaan dia, yang wajib, yang perlu diketahuinya. Yang selebihnya adalah itu fardu kifayah, alladzi yahmiluhu man qama bihi. Nanti ada orang yang melaksanakannya, orang yang membawa ilmu kifayah itu. La takhlul ardu min qa'imin lillahi bihujjatin. Ya, bumi ini tidak akan kosong dari orang yang melakukan karena Allah. Ya, karena sebagai hujah bahwa Allah tetap ada, maka akan adalah orang-orang yang akan memelihara ilmu, baik fardu ain, fardu kifayah. Fala udra fi talabi, maka tidak ada udur dalam mencarinya. Oh, saya tidak ada jalan, tidak ada waktu, tidak ada guru, tidak ada hujah, karena Allah tetap ada dan akan ada. Fardu ain, fardu kifayah, ada penuntutnya, ada gurunya, ada ilmunya, ada peluangnya, ada madrasahnya, dan ada lain sebagainya. Tidak ada alasan orang untuk tidak menuntut ilmu. Tapi realitanya semua wasilah, sarana ada, tapi tetap terjadi ketimpangan dan kelemahan. Itu disebabkan tingkat prioritas tadilah yang, ya, di kaidah sebelumnya yang salah dan rancu. Taib. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.